Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Fathani dengan NIM 20304003, jurusan Ilmu Perpustakaan Informasi Islam, Fakultas Husin ada Bernapa, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori informasi. Penemuan terbaru mengatakan bahwa bumi dihuni oleh makhluk hidup sejak 4 miliar tahun yang lalu. Kedapatipun semua orang setuju bahwa informasi merupakan unsur dasar komunikasi. Tidak seluruhnya sepakat mengenai pengertian informasi itu sendiri. Untuk memperjelas pemahaman terhadap informasi, Fisher 1986 mengelompokkan berbagai pandangan mengenai konsep informasi ke dalam 3 buah variasi. Yang pertama, pengguna istilah informasi untuk menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. Yang kedua, ada informasi untuk menunjukkan makna dan data. Selanjutnya, teori informasi. Yang pertama, modal sana giver unsur noise, fakta yang gangguan noise pada komunikasi melahirkan konsep entropi, situasi yang tidak pasti atau teratur. Entropi inilah yang kemudian melahirkan konsep informasi. Menurut teori informasi, informasi adalah jumlah ketidakpastian yang dapat diukur dengan mengurangkan melalui pemakaian sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. 2. Memahami dan menjelaskan pesan dan makna antara wadah dan isi. Pesan dan makna antara wadah dan isi. Informasi adalah pesan, sebaliknya pesan yang mengandung makna apabila pesan tersebut ditafsirkan. Hubungan pesan dan makna ibarat wadah dan isinya. Seterusnya, wujud. Bentuk informasi adalah berupa pesan-pesan yang dikirim dan tentu diterima baik bentuk kata, simbol, atau isyarat. 3. Memahami dan menjelaskan masalah dan bahasa dalam komunikasi. Bahasa mempunyai kaitan yang erat dengan proses komunikasi. Tidak ada satu peristiwa komunikasi yang tidak melibatkan bahasa. Komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Hubungan komunikasi antara pengirim dan penerima dibangun berdasarkan penyusunan kode atau simbol bahasa oleh pengirim dan membongkaran kode atau simbol bahasa dan menerima. Lebih lanjut, dulu dalam inilah bahasa Indonesia yang benar. Menjelaskan berbahasa efektif ialah berbahasa yang sesuai dengan lingkungan di mana bahasa itu digunakan. Menurutnya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, Baiklah, nama saya Desi Gustina, NIM 2030304008. Saya akan membacakan materi tentang masalah bahasa dalam komunikasi. Bahasa merupakan faktor yang paling penting dalam berkomunikasi. Tanpa bahasa, kita tidak dapat berkomunikasi. 2 jenis bahasa dalam berkomunikasi yaitu bahasa verbal atau lisan dan bahasa nonverbal atau tulisan, simbol, dan isyarat. Fungsi bahasa dalam berkomunikasi adalah untuk mengirimkan pesan. Bila pesan itu dikirim dengan bahasa verbal, berarti kita mengirimkan pesan secara verbal. Apabila pesan kita melalui bahasa nonverbal, maka yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa nonverbal. Mengenai bahasa verbal, umumnya kita tidak pernah merasa kesulitan menggunakan kata-kata. Setiap hari kita berbicara, baik secara tatap muka maupun melalui media. Kita semua merasa telah terlatih sejak bayi untuk berbicara. Menurut Jalaluddin Rahmat, tahun 1988 menjelaskan ada 2 cara untuk mendefinisikan bahasa. 1. Definisi fungsional yang melihat bahasa sebagai alat yang dimiliki bersama. Socially shared means, untuk mengungkapkan gagasan. Artinya bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan antara anggota-anggota kelompok sosial untuk memakainya. Karena seperti kita ketahui, kata-kata diberi arti secara arbitrer atau semaunya oleh kelompok-kelompok. Definisi formal yang menyatakan bahwa bahasa merupakan semua kalimat yang terbayangkan yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa.
Misalnya kita menemukan kata-kata saya harus belajar supaya pandai. Keterbatasan pemakai bahasa verbal. 1. Bahasa itu statis, sedangkan realita dinamis. Sejak balita hingga tua, seseorang cenderung mempunyai nama tetap, sedangkan dalam realita, nama Ana, Ani, Ina yang berumur 7 tahun pastilah berbeda dengan ketika mereka sudah berumur 17 tahun atau 70 tahun. 2. Bahasa itu terbatas, sedangkan realita relatif tidak terbatas. Dari segi jumlahnya saja, bahasa sudah terbatas. Untuk menyebut kata padi, gabah, beras, dan nasi, pada kosakata bahasa Inggris hanya ada satu kata, yaitu rice. Dari kemampuan menggambarkan realita, bahasa pun terbatas. Misalnya, Anda menyebut dengan sebuah istilah untuk angkat bahu atau gelengan kepala. 3. Bahasa itu abstrak, sedangkan realita adalah sesuatu yang nyata. Abstrak yang dimaksud adalah proses memiliki beberapa detail lainnya. Kata kursi sebenarnya hanya abstraksi dari benda yang mempunyai kaki, mempunyai tempat duduk, dan memiliki sandaran. 3 ciri inilah yang dipilih, sedangkan ciri lainnya misalnya terbuat dari kayu, plastik, bambu, atau besi kita pilih ketika kita hendak mengabstraksikan sebuah benda sebagai kursi. Hal yang perlu dihindari dalam penggunaan bahasa. 1. Abstrak kaku. Orang cenderung memakai istilah-istilah yang abstrak tinggi atau rendah sekali. Abstrak yang tinggi cenderung mengaburkan makna yang sebenarnya. Misalnya, kita tidak pernah mengerti dengan baik apa arti dari kata demokrasi, nasionalisme, kebijaksanaan, atau wewenang, tapi kita menggunakan istilah-istilah itu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Identifikasi yang tidak layak umumnya disebabkan oleh kesalahan dalam menempatkan berbagai macam objek ke dalam satu kategori, atau disebut pula overgeneralization, generalisasi yang berlebihan. Misalnya, kata-kata semua kaki itu jahat, kata-kata semua laki-laki itu jahat, semua orang bule itu maju, atau barat itu demokrasi. 3. Penilaian dengan hanya memakai dua nilai. Penggunaan dengan hanya menggunakan dua nilai biasanya dilakukan untuk mencari mudahnya saja dalam melukiskan keadaan, misalnya hitam, putih, baik, buruk, benar, salah, pandai, bodoh, jauh, dekat, cantik, jelek. Padahal di antara dua kategori itu masih ada istilah-istilah atau kategori-kategori lain, misalnya dengan kata sangat, agak, atau hampir. 4. Mengacaukan kata dengan rujukan. Hal ini umumnya disebabkan oleh kecenderungan seseorang memakai ukuran menurut penilaiannya sendiri. Misalnya, Anda mengatakan jeruk ini manis. Sebetulnya bukan jeruknya yang manis, tetapi perasaan Anda yang menilai bahwa jeruk itu manis. Bisa jadi bagi teman Anda, jeruk yang manis mungkin berasa asam, dan bagi teman Anda yang lain mungkin rasanya asam, manis, atau pahit. Baiklah, itulah materi dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.